Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih edisi belajar dari rumah, lanjutan sistem gerak manusia bagian otot dengan saya Dewi Wanarsa. Bismillahirrahmanirrahim. Otot alat gerak aktif. Tanpa adanya otot, tulang yang ada di dalam tubuh kita tidak mampu bergerak. Otot memiliki kemampuan berkontraksi. Kontraksi, otot mengeras dan memendek. Kemudian relaksasi, otot memanjang dan mengendur. Kerja otot terdiri dari dua, antagonis dan sinergis. Antagonis kerja otot yang berlawanan arah, sinergis kerja otot yang searah. Antagonis contohnya satu, flexor atau bengkok pada saat tangan ditekuk, kontraksi pada bisep, relaksasi pada trisep. Ekstensor pada saat tangan lurus, kontraksi pada trisep, relaksasinya pada bisep. Ini pada saat tangan diluruskan. Ini bisa dilihat pada gambar. Ada gambar pada saat tangan ditekuk, otot bisep menebal, kemudian pada saat trisep, pada saat tangan ditekuk, meregang. Contoh antagonis berikutnya, ada adduktor dan ada adduktor. Adduktor menjauhi badan, adduktor mendekati badan. Antagonis berikutnya contohnya elevator, leher mengarah ke atas, depresor, leher ke arah bawah. Kemudian contoh berikutnya antagonis, ada supinator, telapak tangan menengadah, kemudian pronator, telapak tangan menelungkup. Sinergis atau kerja otot yang searah, yaitu otot tulang rusuk yang bekerja bersama-sama ketika seseorang menarik napas. Coba lakukan menarik napas. Apa yang terjadi? Tiga jenis otot. Yang pertama, otot polos bentuknya gelendong, otot rangka silindris, otot jantung silindris bercabang. Nukleus pada otot polos, satu di tengah, kemudian otot rangka lebih dari satu berada di tepi, otot jantung satu atau lebih di tengah. Kemudian reaksinya, otot polos lambat, otot rangka reaksinya cepat, otot jantung lambat. Sifat kerja, otot polos sifat kerja tidak sadar, otot rangka sadar, otot jantung tidak sadar. Otot polos organ dalam, otot rangka melekat pada tulang, otot jantung berada di jantung. Si otot, satu menjalankan kerja, yang kedua mengalirkan darah, yang ketiga menggerakkan jantung. Gangguan pada otot, contohnya atrofi, otot mengecil karena penyakit tertentu, misalnya polio. Hipertrofi, otot membesar karena aktivitas olahraga berlebihan. Distrofi, otot melemah karena penyakit kronis atau cacat dari lahir. Berikutnya stiff, kaku leher akibat radang leher pada otot atau salah gerak. Kemudian tetanus, ketegangan otot akibat bakteri. Gangguan pada rangka atau tulang. Yang pertama fraktur. Fraktur terbagi menjadi tiga, fraktur tertutup atau sederhana, fraktur terbuka, kemudian fraktur sebagian. Berikutnya tulang belakang. Yang pertama lordosis, keadaan tulang punggung membengkok ke depan, kemudian kifosis, tulang punggung membengkok ke belakang. Dan yang ketiga skoliosis, tulang punggung yang membengkok ke kiri dan ke kanan. Tolong perhatikan gambar tersebut. Rangkitis, kekurangan vitamin D sehingga proses osifikasi terhambat. Keadaan tulang kaki kurang keras sehingga bengkok seperti huruf O atau
X. Upaya menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Yang pertama, meningkatkan kandungan kalsium dalam asupan makanan. Kemudian berjemur pada sinar matahari pagi karena sinarnya sangat baik untuk membantu pembentukan vitamin D. Kemudian yang ketiga, memperhatikan asupan vitamin D dengan makan makanan yang mengandung vitamin D. Contoh, kedelai, susu, dan lain sebagainya. Kemudian memerhatikan aktivitas fisik yang cukup setiap harinya. Kemudian menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah, misalnya dengan cara duduk yang benar. Kemudian latihan. Pertama, tuliskan 3 perbedaan jenis otot dan masukkan ke dalam tabel, kemudian tulis fungsinya. Terima kasih. Ingat, harus sholat dan mengaji serta sayangi orang tua. Biasakan hidup bersih dan sehat. Ibu akhiri dengan melafazkan alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.